ada 50 korban yang berhasil ditemukan. 50 korban yang sudah berhasil ditemukan oleh tim SAR terdiri dari 20 warga Kabupaten Agam, lalu ada 22 warga Kabupaten Tanah Datar, 2 warga Kota Padang Panjang, 6 warga Kabupaten Padang Pariaman. Pencarian korban sampai hari ini masih terus dilakukan tim SAR gabungan dan fokus pencarian akan dilakukan di sepanjang aliran sungai. Hingga hari ini saudara, masih ada 19 korban lagi yang dinyatakan hilang. Kita akan menuju ke Padang. Sudah ada jurnalis Kompas TV nih Putu Trisnanda di sana. Putu, jadi siang hari ini pencarian akan terus dilakukan. Kalau sampai siang ini fokusnya di mana? Lalu kendala-kendala apa saja yang kemungkinan masih akan terjadi sampai pada pencarian hari ini? Ya, selamat siang Pak Skalis dan juga saudara. Sejumlah hal masih terus dilakukan, baik itu pengerahan alat berat untuk kemudian mengevakuasi, membersihkan jalur-jalur dari material vulkanik, kemudian pencarian dengan orang perorangan juga terus dilakukan karena memang masih ada sejumlah nama yang dinyatakan hilang dan belum bisa kembali kepada keluarga. Lebih lengkapnya lagi Pak Skalis dan juga saudara, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Gubernur Sumatera Barat, Bapak Mahyeldi. Selamat siang Bapak. Siang. Pak, kalau bicara soal banjir lahar di Sumatera Barat sendiri, sampai dengan hari ini bagaimana Pak? Berapa jumlah kerusakan yang kemudian sudah tercatat? Kemudian apa langkah dari provinsi sendiri untuk menanggulangi? Ya, untuk pertama kita ucapkan terima kasih kepada Kepala BNPB Bapak Letnan Jenderal Suharyanto, dan kemudian juga Kepala BMKG Ibu Dwi Korita Profesor, dan kemudian juga dari Balai Jalan, kemudian juga dari Direktur PUPR juga hadir bersama kita pada ekspedisi Sumatera Barat, dan kemudian juga banyak pihak-pihak yang hadir. Dan untuk saat sekarang ini kita memang sedang mendata ya, baik untuk korban jiwa dan kemudian juga kerusakan-kerusakan yang ada di masing-masing daerah. Seperti ini adalah di Pandai Sike ya. Dan di kawasan ini ada lebih kurang 60-an rumah yang rusak ringan dan berat, kemudian juga yang belum bertemu ya ada 3 orang ya sekarang dalam pencarian, dan kemudian korban meninggal di sini ada 5 orang, dan mudah-mudahan sebagaimana pesan Pak Kepala BNPB ini dimaksimalkan untuk itu. Dan yang penting lagi sekarang inilah kita bagaimana untuk meminimalisir untuk korban selanjutnya. Kenapa? Karena potensi hujan itu masih ada dan besar, dan curah hujan dari sedang sampai ekstrim itu kan tetap ada. Itu makanya kita harus memetakan sekarang dari 2 gunung ini, Gunung Singgalang, ya, ini Pandai Sike dan Gunung Singgalang, dan kemudian tadi di Batu Taba di Gunung Merapi yang juga tanah datar. Dan ini kita lihat potensi akan turun, akan muncul lagi. Nah, ini kita petakan, dan mudah-mudahan sehingga nanti daerah-daerah yang mungkin akan dilewati akan perlu kita antisipasi, mungkin dengan menggeser dan kemudian juga untuk mengamankan penduduk di sana. Seperti ini tidak diperkirakan ya kejadian. Tapi setelah informasi di atas itu masih ada potensi ada longsoran. Ini kan ada longsoran di atas. Ini yang kita perlu petakan secara lebih detail lagi sehingga kita bisa minimalisir dampak-dampak selanjutnya. Dan untuk Sumatera Barat sekarang ini korbannya itu sudah 50-an orang. Itu tersebar di Agam, kemudian Padang, dan kemudian juga di Tanah Datar. Nah, mudah-mudahan upaya-upaya kita ini sekarang menjalani lokasi-lokasi yang terdampak untuk kita lakukan antisipasi untuk ke depannya. Terakhir Pak, berarti kalau bicara soal relokasi, opsinya terbuka untuk warga yang sekiranya di jalur. Kalau daerahnya beresiko dan potensi longsoran masih besar, kemudian banjir juga masih besar, maka harus kita minimalisir korban-korban selanjutnya. Ini harus dilakukan, dan yang ada sekarang ini harus kita amankan, keperluan mereka harus kita maksimalkan. Baik, terima kasih banyak Pak Mahyeldi atas waktunya untuk Kompas TV. Jadi saudara, tadi disampaikan bahwa memang sampai dengan saat ini angka ini masih terus berkembang karena memang proses pencarian ini masih terus dilakukan. Total sudah memakan korban jiwa sampai 50 orang, dan di satu titik saja ada lebih dari 60 rumah yang hancur, bukan hanya rusak tapi hancur, tidak bisa lagi ditinggali. Artinya opsi relokasi ini dibuka untuk warga-warga di wilayah terdampak. Jika memang diperlukan nanti akan kemudian dilakukan
melakukan proses relokasi. Dan saat ini bukan hanya dari pihak provinsi saja, tetapi juga dari BNPB, kemudian juga dari BMKG ini mencoba bekerja sama untuk meninjau lokasi setiap harinya dan juga melakukan penyesuaian. Salah satunya tadi BMKG menyampaikan akan melakukan mekanisme ataupun juga modifikasi cuaca untuk kemudian menghindari adanya hujan lebat yang turun di area-area yang terdampak sehingga proses evakuasi bisa berjalan dan ancaman longsor susulan ini juga bisa dihindari. Paskalis, kembali ke Anda di studio. Baik, Putu boleh satu pertanyaan lagi. Ini kan masih banyak orang yang tentu mengungsi. Kondisi pengungsian, apakah Anda sudah mendapatkan informasinya? Ya, sampai dengan saat ini memang beberapa ini masih mengungsi, tetapi kalau kita bicara soal di kawasan Sumber sendiri ini ada tradisi, kebanyakan dari mereka yang memang tadi saya sempat berdialog juga merasa trauma begitu, sehingga daripada berada di sekitar area rumah mereka yang sebetulnya sudah dinyatakan aman begitu, mereka lebih memilih untuk keluar ke daerah lain bersama dengan keluarganya, kemudian juga memulihkan diri dari trauma-trauma yang sudah dialami selama bencana lahar dingin ini melanda kawasan-kawasan tersebut. Tapi kalau kita bicara soal bagaimana situasi di posko, tentu saja baik itu kebutuhan sembako, kebutuhan alat mandi, kemudian kesehatan, ini semua coba dicukupi. Ada juga dana logistik yang di perwilayahnya ini juga jumlahnya berbeda, berkisar dari 150 juta sampai dengan 250 juta untuk kemudian digunakan sebagai biaya operasional di masing-masing daerah. Paskalis. Putu Trisnanda, terima kasih laporan Anda. Nanti kita akan update kembali langsung dari Padang, Sumatera Barat.